Bab 3326. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Lu Chen awalnya memiliki ide untuk meminta Ming Yue dan Sangguan Jin masuk terlebih dahulu dan langsung mencari bantuan dari wakil master benteng klan roh. Belakangan, saya pikir ada yang tidak beres. Tidak semua orang bisa pergi ke benteng tempat wakil ketua benteng klan roh berada. Mereka yang berada di bawah puncak Dewa Abadi tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ming Yue dan Sangguan Jin jelas tidak memenuhi standar. Benteng saat ini berbeda dari sebelumnya, dan pasti dijaga dengan sangat baik. Ming Yue dan Sangguan Jin, apalagi bertemu dengan wakil penguasa benteng dari klan roh, mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekati benteng. Jika Anda meminta bantuan Dewa Abadi klan roh lainnya dan menceritakan kisahnya kepada wakil master kastil klan roh, itu mungkin juga tidak akan berhasil. Tanpa tanda dari wakil penguasa klan roh, tidak ada yang akan mempercayainya. Jika Ming Yue dan Sangguan Jin dianggap sebagai mata-mata, mereka akan mendapat masalah besar. Bagaimanapun, menolak wakil kepala benteng dari klan roh pada saat itu seperti memutuskan kontak dengan wakil kepala benteng dari klan roh. Sekarang dia tidak bisa menyelesaikan masalah dengan melarikan diri, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Haruskah kita mencari wakil kepala benteng klan Eldar? Melihat ekspresi ragu-ragu Lu Chen, Ming Yue bertanya. Lupakan saja, tiba-tiba aku teringat bahwa kamu tidak bisa pergi ke tempat itu, dan kamu tidak bisa melihatnya. Lu Chen berpikir sejenak dan kemudian berkata, tetapi jika kamu dan Sangguan Jin bisa masuk, tentu saja mereka harus masuk dulu. Setidaknya mereka bisa bertindak sebagai agen internal. Ming Yue mengangguk dan tanpa membuang waktu, dia dan Sangguan Jin berjalan menuju gerbang benteng. Benar saja, tidak ada kecelakaan. Para penjaga di gerbang menganggap Ming Yue dan Sangguan Jin sebagai makhluk abadi biasa. Setelah memeriksa, mereka membiarkan mereka masuk ke dalam kastil. Kakak senior, giliran kita, haruskah kita bergegas? Fei Long menyaksikan Ming Yue dan Sangguan Jin berhasil memasuki benteng, jadi dia bertanya pada Lu Chen. Chong Mao, ada ribuan penjaga di gerbang. Kebanyakan dari mereka berjaga-jaga terhadap orang luar dan mengawasi orang-orang yang masuk. Kurasa kita akan ketahuan oleh penjaga itu sebelum kita mendekati gerbang. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke gerbang kastil. Di sana, dia mengatakan ini lagi, kami bertiga bahkan bukan abadi, dan kami semua menahan aura kami. Para penjaga tidak boleh bodoh. Mereka pasti sudah menebak siapa kami, dan mereka segera mundur dan menutup pintu. Kita tidak punya kesempatan untuk bernyanyi sama sekali. Dia, Fei Long dan yang lainnya bersembunyi di balik batu peri besar, agak jauh dari gerbang benteng, jadi akan sulit bagi penjaga di sana untuk melihat mereka. Lagi pula, penglihatan para penjaga tidak sekuat mereka dan mereka tidak bisa melihat sejauh itu. Tapi selama mereka meninggalkan bunker dan berjalan langsung ke gerbang benteng, mereka mungkin akan terlihat oleh para penjaga dalam jarak kurang dari setengah jarak. Jangan siang hari, tunggu sampai malam. Fei Long menatap ke langit. Matahari sedang terik saat ini dan penglihatannya bagus, jadi dia menyarankan ini. Duan Yingjun sudah ketakutan. Tujuan memperkuat penjaga adalah untuk mencegahku menyelinap masuk. Senang rasanya bisa membukanya di siang hari. Pemandangannya jauh lebih buruk di malam hari. Bagaimana dia bisa membiarkan kastil 10.000 abadi terus buka di malam hari? Lu Chen menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, diperkirakan kastil 10.000 abadi akan ditutup sebelum matahari terbenam, dan kita tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk. Ini tidak akan berhasil, itu juga tidak akan berhasil, apa yang harus saya lakukan? Fei Long bertanya, ya, pernahkah kamu melihat sekelompok orang itu? Lu Chen melihat sekeliling dan menemukan ada lusinan orang yang datang ke kastil 10.000 abadi dari belakang. Mereka semua adalah ras manusia, dan semuanya berada pada tahap awal Dewa Abadi. Mereka mungkin kembali dari berbisnis. Bener banget, ada yang ngasih aku bantal pas aku mau tidur. Maksudmu, gunakan orang-orang itu untuk melindungi kita. Fei Long juga melihat tim di belakangnya dan bertanya lagi. Hei, kamu jadi lebih pintar. Kamu sudah menebak semua ini. Aku akan memberimu hadiah nanti. Lu Chen terkekeh dan menggoda Fei Long beberapa saat sebelum kembali ke urusannya. Tunggu sebentar ketika orang-orang itu akan berjalan dari kita, ayo ikuti saja mereka. Mereka memiliki jumlah orang yang banyak dan suasana yang luas.
Mereka dapat meliput jaga keberadaan kita dan lindungi aku. Ayo kita ke gerbang benteng. Orang-orang itu memang bisa menutupi kita, tapi siapa kita terlihat jelas di hadapan mereka tempatnya. Fei Long berkata dengan cemas. Mereka baru berada di tahap awal dari Dewa Abadi. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk mengejar kita. Mereka tidak mengenal kita sama sekali. Mereka adalah makhluk abadi tingkat terendah dan berada dalam masa pelatihan yang sulit. Mereka mungkin tidak peduli dengan apa yang telah dilakukan makhluk abadi tingkat tinggi, dan mereka mungkin tidak memahami urusan pasukan fanatik kita. Terlebih lagi, di Kastil 10.000 Abadi, musuh sebenarnya bersamaku adalah klan iblis dan Duan Yingjun. Orang lain mungkin tidak peduli dengan kita. Poin penting lainnya adalah orang-orang itu datang dari Penglai. Datang dari arah negeri Dongeng, kemungkinan besar mereka adalah tim patroli di perbatasan Jalan Tongtian. Dilihat dari fakta bahwa mereka tidak berjalan terlalu cepat, dan mereka terlihat lelah, di wajah mereka, diperkirakan mereka belum kembali ke Wanxian selama beberapa hari. Benteng, kemungkinan besar saya tidak tahu peristiwa besar apa yang terjadi di Kastil 10.000 Abadi selama periode ini. Lu Chen berkata begitu dan berspekulasi begitu. Kakak senior, apakah kamu ingin bertaruh bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan kita? Fei Long bertanya, ya. Sekarang tidak ada cara lain selain bertaruh. Lu Chen tersenyum dan berkata, selama tebakanku benar, kita pasti akan memenangkan yang ini. Orang-orang itu akan melindungi kita untuk mencapai gerbang, dan para penjaga akan terlambat menemukannya. Tidak peduli apa yang dilakukan Lu Chen, bahkan jika dia mendaki Gunung Pedang atau ke Lautan Api, Wanner akan mengikutinya tanpa ragu-ragu. Tapi naga gendut itu, tidak peduli betapa takutnya dia harus mengikuti, tidak ada pilihan. Setelah sekitar setengah batang dupa, sekelompok orang akhirnya datang. Mungkin karena mereka lelah, mereka fokus memasuki Kastil 10.000 Abadi secepat mungkin dan tidak memperhatikan hal lain. Namun, saat mereka berjalan, beberapa orang yang berjalan di belakang menyadari ada yang tidak beres. Terasa sejuk di belakang mereka, dan aliran udara tidak biasa, seolah-olah ada yang mengikuti mereka. Pada saat itu, orang-orang di belakang mereka semua menoleh. Dan benar saja mereka melihat dua pria dan satu wanita mengikuti jejak mereka. Yang mengejutkan beberapa orang itu adalah bahwa kedua pria dan satu wanita itu tidak berada di level abadi, tetapi di puncak Daluo Jinxian. Namun, mereka tidak membocorkan aura apapun dan bahkan lebih baik daripada mereka dalam mengendalikan auranya. Dan kedua pria dan satu wanita itu adalah Lu Chen, Fei Long dan Wanner. Kecepatan kultivasi Lu Chen cepat, kecepatan kultivasi Fei Long dan Wanner bahkan lebih cepat, dan mereka sudah di ambang terobosan. Jika mereka tidak keluar untuk bertarung dengan Lu Chen dan berlatih lebih lama, Fei Long dan Wanner pasti akan mencapai level immortal. Kecepatan kultivasi Fei Long dan Wanner tiba-tiba menjadi lebih cepat. Itu bukan tanpa alasan, ada alasannya. Pasalnya, ia telah memperoleh harta karun jenius yang langka, yang memiliki efek mempercepat peningkatan budidaya. Ini berkali-kali lebih kuat daripada efek ramuan Jiuxian. Harta karun jenius yang langka itu disebut Mantuo Immortal Crystal. Itu tidak diperoleh di alam rahasia Chibo, tapi dari Duan Yingjun. Dalam pertempuran di bagian bawah pegunungan, Duan Yingjun berani menantang Lu Chen dalam duel, tetapi Lu Chen memotong salah satu lengannya dengan pisau, meledakkan cincin luar angkasa, dan jatuh ke tangan Lu Chen. Sebagai cucu langsung dari leluhur Duan Long, bagaimana mungkin Duan Yingjun tidak memiliki hal-hal baik? Cincin luar angkasa yang dibawanya pasti berisi harta karun. Benar saja, ada banyak hal bagus di dalam ring luar angkasa itu, yang terbaik adalah Mandala Immortal Crystal. Pantas saja kecepatan kultivasi Duan Yingjun begitu cepat. Belum lama ini dia memasuki jalan abadi Tongtian, dan dia telah mencapai puncak guru abadi. Kecepatan peningkatannya sangat menakutkan. Jika bukan karena bantuan Manduo Immortal Crystal, Duan Yingjun tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu hanya dengan mengandalkan bakatnya sendiri. Lu Chen bahkan curiga bahwa Duan Sui Sui dan Duan Qingyan mendapat bantuan Manduo Immortal Crystal, sehingga mereka dengan cepat menyelesaikan seluruh proses Master Abadi dan pergi ke Liga Abadi lebih awal. Meskipun cincin luar angkasa itu berisi kristal abadi mandala, jumlahnya tidak banyak. Duan Yingjun mungkin memakannya, dan hanya ada dua. Awalnya, Lu Chen ingin memberikan dua kristal abadi mandala kepada Wanner dan Ming Yue agar kedua wanita itu dapat meningkatkan wilayah mereka lebih cepat.
Tapi Lu Chen telah berjanji pada Fei Long sejak lama bahwa begitu ada harta karun yang berguna dalam budidaya, dia akan memberi Fei Long bagian. Lu Chen tidak ingin mengingkari janjinya, jadi dia harus mengubah target alokasi dan membagi 2 kristal abadi mandala antara Waner dan Fei Long alih-alih memberikannya kepada Ming Yue. Setelah Waner dan Fei Long mengambil mantuo Immortal Crystal, kecepatan kultivasi mereka memang meningkat pesat. Dari ketertinggalan dari anggota inti lainnya, setelah periode latihan ini, mereka berhasil menyusul mereka dan menunjukkan tanda-tanda melampaui mereka. Mandala Immortal Crystal mengandung energi yang sangat kuat, yang akan disimpan di dalam tubuh setelah diminum. Ini akan menghasilkan kekuatan tambahan yang kuat selama latihan dan sangat meningkatkan kecepatan latihan. Namun, energi Mandala Immortal Crystal tidak abadi dan secara bertahap akan dikonsumsi dengan latihan hingga habis. Untuk mempertahankan keunggulan kecepatan kultivasi, Anda harus terus meminumnya hingga Anda menerobos ke Immortal Saint. Ada batas atas keefektifan harta langka ini. Secara umum, ini tidak berpengaruh pada Raja Abadi, tetapi orang suci abadi tidak berpengaruh. Adapun dewa dan di bawahnya, mereka secara alami dapat mengambilnya, dan efeknya akan sama bagusnya, dan kecepatan kultivasi mereka bahkan akan lebih cepat. Namun, menggunakan harta khusus Dewa Abadi pada Daluo Jinxian adalah pemborosan sumber daya alam dan sedikit pemborosan. Lu Chen tidak mempedulikan hal itu, karena jumlah mandawo Immortal Crystal tidak banyak, dia hanya memberikannya kepada Waner dan Fei Long, yang akhirnya membawa Waner dan Fei Long ke level yang lebih tinggi. Keabadian tingkat menengah, beraninya kamu memasuki jalan Tongtian dan mengikuti kami, kamu benar-benar melemparkan dirimu ke dalam jebakan. Pada saat ini, salah satu dari sedikit orang yang melihat ke belakang berkata dengan marah kepada Lu Chen dan yang lainnya. Hei, bos, apakah Anda penjaga jalan abadi Tongtian? Menghadapi kemarahan pria itu, Lu Chen menjawab dengan senyuman, sangat antusias, dan menanyakan pertanyaan ini. Tidak bisakah kamu melihat bahwa kami adalah tim patroli jalan abadi Tongtian? Jika kami bertemu dengan makhluk abadi tingkat menengah yang tidak mematuhi aturan abadi dan ingin masuk ke jalan abadi Tongtian, kami akan mengusir mereka. Pria itu berkata dengan marah, kami baru saja menyelesaikan waktu inspeksi dan bersiap untuk kembali ke kastil 10.000 abadi untuk beristirahat, tetapi Anda bergegas ke sini dan membuat kami harus bekerja lagi. Benar-benar tidak masuk akal, bos. Tenanglah, kami tidak bermaksud menimbulkan masalah, kami pergi ke kastil 10.000 abadi. Lu Chen tersenyum, kamu akan diusir oleh kami, mengapa kamu pergi ke kastil 10.000 abadi? Kata pria itu, karena kita telah sampai di jalan abadi Tongtian, tentu saja kita harus melapor ke kastil 10.000 abadi. Lu Chen tersenyum dan berkata, terlebih lagi, fakta bahwa kami bisa datang ke sini berarti kami mengabaikan tekanan abadi yang tinggi di jalan abadi Tongtian, dan kami memenuhi syarat untuk melapor ke kastil 10.000 abadi. Anda tidak dapat mengusir kami. Ya, saya lupa bahwa ini bukan perbatasan. Ini sudah jauh di dalam jalan abadi Tongtian. Anda memenuhi syarat untuk tetap berada di jalan abadi Tongtian dan dapat melapor ke kastil 10.000 abadi. Pria itu menamparkan kepalanya, menatap Lu Chen seperti monster, dan berkata dengan bingung, tapi ini benar-benar aneh. Kamu bukan makhluk abadi. Kamu berani menahan tekanan dari makhluk abadi. Bagaimana kamu melakukannya? Tiba, kami datang dari Kangshan. Kamu seharusnya tahu ada sesuatu yang tidak bisa dipercaya di sana. Lu Chen berkata, Kangshan. Pria itu berpikir sejenak, saling memandang dengan beberapa orang lainnya, lalu menggaruk kepalanya, dan berkata, sepertinya ada hal seperti itu. Dikatakan bahwa makhluk abadi tingkat menengah dapat menahan tekanan dari makhluk abadi yang tinggi, semuanya berasal dari Kangshan. Hanya saja, kami belum pernah ke Kangshan, dan kami tidak mengenalnya. Kami tidak tahu apa itu sangat sulit dipercaya tentang Kangshan. Petik 2. Mata air Tongtian di Kangshan adalah rahasia yang tidak diketahui oleh sebagian besar makhluk abadi kecuali petinggi kastil 10.000 abadi. Kelompok orang ini hanyalah patroli biasa, bukan penjaga Kangshan, dan tidak mungkin mengetahui rahasia spesifik Kangshan, dewa abadi tingkat menengah yang hanya bisa secara resmi memasuki jalan abadi Tongtian semuanya berasal dari Kangshan. Beberapa dari kami yang membuat pengecualian dari kastil 10.000 abadi dapat memasuki jalan abadi Tongtian terlebih dahulu. Saya harap kalian akan menjaga kami. Lu Chen tertawa dan berbohong, tetapi pihak lain masih mempercayai kebohongannya.
Jika Anda tidak percaya, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Tekanan dari makhluk abadi tingkat tinggi di jalan abadi Tongtian bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh makhluk abadi tingkat menengah. Setelah Anda mampu menanggungnya, Anda memenuhi syarat untuk tetap berada di jalan abadi Tongtian dan tidak dapat diusir. Kalau begitu jika kamu ingin mengikuti kami, lakukan saja. Ingatlah untuk mengurangi bicara dan jangan membuat masalah bagi kami. Setelah mengatakan itu, pria itu berhenti berbicara dengan Lu Chen, berbalik dan terus berjalan. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa orang lainnya. Bahkan seluruh tim patroli tidak bereaksi lain dan terlalu malas untuk membicarakan masalah Lu Chen dan lainnya. Setelah menyelesaikan apa yang disebut tim patroli, Lu Chen dan yang lainnya mengikuti mereka dengan damai dan langsung menuju gerbang benteng. Memang benar, tim patroli ini terdiri dari lusinan orang yang berada pada tahap awal Dewa Abadi. Banyaknya orang dan suasana yang kuat dapat menutupi Lu Chen dan orang lain yang mengikuti di belakang. Selain itu, Lu Chen dan yang lainnya semuanya telah meminum ramuan nafas tersembunyi yang kuat, dan aura mereka dikontrol dengan sangat baik sehingga tidak bocor sama sekali. Para penjaga di gerbang benteng tidak melihat ada yang aneh di antara tim patroli. Baru setelah tim patroli mendekati gerbang benteng, para penjaga melihat semua anggota tim patroli dengan jelas dan menemukan masalah besar. Di belakang lusinan makhluk abadi tahap awal, sebenarnya ada 3 Daluo Jinxian yang mengikuti dari dekat, tetapi mereka semua menahan aura mereka. Apakah itu tidak apa-apa? Kamu bajingan, Daluo Jinxian adalah anggota berbahaya dari kastil 10.000 abadi sekarang, dan kamu benar-benar menutupi kedatangan mereka ke sini. Benar-benar tidak masuk akal. Penjaga utama terkejut dan marah. Dia memarahi tim patroli dan mundur menuju gerbang sambil membunyikan alarm. 3 orang dari Daluo Jinxian telah muncul. Aku ingin tahu apakah Lu Chen ada di antara mereka. Cepat tutup gerbangnya, tutup pintu. Di tembok kota, seseorang segera merespon, diikuti dengan suara mekanis, dan 2 pintu kastil besar mulai berputar perlahan. Sudah terlambat, tawa hangat keluar, tapi itu membuat takut para master abadi yang duduk di tembok kota. Karena para master abadi puncak itu semuanya telah berpartisipasi dalam pertempuran pegunungan besar, dan mereka mengenali suara Lu Chen, jadi mereka akan takut jika tidak panik. Tepat ketika lusinan inspektur tampak bingung, Lu Chen dan yang lainnya sudah melompat keluar dan bergegas menuju gerbang penutupan benteng. Salah satu dari 3 orang itu adalah Lu Chen. Jangan biarkan Lu Chen terburu-buru masuk. Tahan pintunya. Tidak peduli berapa banyak orang yang mati, kita harus berjuang sampai pintunya tertutup sepenuhnya. Jika kami kalah, kami akan meminta pertanggungjawaban Anda dan orang lain. Pada saat ini, puncak abadi di tembok kota merasa cemas dan meraung ke arah penjaga di bawah. Namun, mereka semua secerdas hantu. Mereka hanya berani memberikan perintah kematian kepada penjaga, namun tidak berani menghentikan mereka. Bukannya mereka belum melihat seberapa kuat Lu Chen. Dia adalah makhluk yang mampu melawan seluruh pasukan puncak abadi. Dan jumlah master abadi puncak mereka tidak banyak. Saat ini, hanya ada 100 orang yang duduk di atas gerbang kastil. Puncak master abadi dari tempat lain belum datang untuk mendukung mereka. Jika mereka bertarung dengan Lu Chen, mereka akan dibunuh oleh Lu Chen dalam sekejap. Lakukan saja, secara bersih. Mereka tidak ingin memberikan nyawa mereka dengan sia-sia. Terserah orang lain untuk menjadi umpan meriam. Ada hampir 1000 penjaga di bawah sana yang bisa mati, jadi mengapa mereka harus turun ke sana? Level para penjaga tidak terlalu tinggi, dan nyawa mereka tidak berharga di mata mereka. Selama Lu Chen ditahan, tidak sayang jika mereka semua mati. Semuanya, hentikan mereka. Penjaga utama menerima perintah kematian dan tahu bahwa dia tidak dapat menghindari pertempuran, jadi dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan tidak mundur ke benteng. Sebaliknya, dia memimpin semua penjaga untuk melancarkan serangan frontal terhadap Lu Chen dan yang lainnya. Pintu sedang dalam proses ditutup. Selama ditunda sebentar, maka akan ditutup seluruhnya. Pada saat itu, Lu Chen tidak punya pilihan selain ditolak. Gerbang benteng diberkati oleh kota terlarang abadi yang kuat. Bahkan orang suci abadi tidak dapat memecahkannya. Tidak peduli seberapa kuat Lu Chen, dia tidak bisa menerobos pintu dan hanya bisa menyerang tembok kota. Tapi di atas tembok kota, ada banyak makhluk abadi yang menjaganya, dan banyak dari mereka berada di puncak kekuasaan mereka. Selain itu, ada juga berkah dari makhluk abadi yang melindungi benteng.
Apakah semudah itu menyerang? Namun, dia belum pernah melihat teror Lu Chen. Ide ini terlalu naif. Dia segera tahu apa artinya menjadi tak terbendung. Lu Chen telah membuka tubuh pertarungan lima naga, memegang pedang ajaib di tangannya, menginjak tangga pengontrol cahaya, dan memiliki perisai yang memberkati tubuhnya. Sepertinya Dewa Naga telah lahir, tak terhentikan dan menghancurkan segalanya. Menghadapi penjaga tahap awal dan menengah dari Dewa Abadi ini, Lu Chen sama sekali tidak menggunakan pedang pembunuh abadi ke-60, tetapi hanya menggunakan pedang ke-58 untuk membunuh para penjaga yang bergegas hingga berkeping-keping. Dengan kekuatan Lu Chen saat ini, menggunakan pedang pembunuh abadi ke-58 adalah teknik pengurang dimensi. Tidak hanya membutuhkan sedikit energi, ia juga keluar dengan sangat cepat dan mencabut pedangnya dengan sangat cepat, secepat membunuh seseorang. Menghadapi ribuan penjaga yang menyerang ke depan, Lu Chen tidak berhenti, tetapi berlari sambil mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap mata, Lu Chen mengayunkan lusinan pisau, dan lusinan penjaga dipotong, berubah menjadi lusinan jubah darah, dan lusinan jiwa terbang dengan tergesa-gesa. Bahkan penjaga utama sedang dalam proses memblokir serangan itu, dan dipotong-potong oleh Lu Chen dengan pisau. Hanya satu jiwa yang terkutuk dan melarikan diri. Pada saat Lu Chen mencapai gerbang penutupan benteng, dia telah menembus garis pemblokiran pasukan penjaga dan tidak dapat lagi memblokirnya. Dan pada saat Lu Chen hendak bergegas ke dalam benteng, ratusan guru abadi yang kuat tiba-tiba bergegas keluar dari pintu, menghalangi jalan Lu Chen dan berusaha mencegah Lu Chen memasuki benteng dengan cara apapun. Kelompok Master Abadi Puncak ini awalnya ditempatkan di tembok kota. Mereka melihat bahwa para penjaga tidak dapat menahan Lu Chen bahkan jika mereka rela mati. Melihat Lu Chen hendak menerobos masuk, mereka harus lari ke bawah dan menjadi umpan meriam. Lu Chen tahu bahwa ada ratusan Master Abadi Puncak di tembok kota, dan dia juga tahu bahwa orang-orang ini tidak berani turun, jadi dia memaksa para penjaga untuk digunakan sebagai umpan meriam, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini akhirnya turun. Tiba-tiba, Lu Chen tertangkap basah dan dihadang oleh ratusan orang. Tak perlu dikatakan, kekuatan tempur puncak dari Dewa Abadi berkali-kali lebih kuat daripada para penjaga di tahap awal dan tengah dari Dewa Abadi. Ini juga jauh lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan para penjaga itu. Pedang pembunuh abadi yang ke-58 pada dasarnya tidak bisa dihancurkan, tetapi Lu Chen belum punya waktu. Konversi lebih maju. Secara alami, dia menderita kerugian kecil dengan gaya pedangnya. Dia tidak dapat memenggal kepala Master Abadi manapun, tetapi terpaksa berhenti di depan gerbang. Tidak sulit untuk membunuh makhluk abadi puncak biasa ini. Selama Anda meningkatkan satu gaya pedang dan menggunakan pedang ke-59 untuk membunuh mereka, pada dasarnya Anda dapat membunuh mereka. Tapi waktu hampir habis. Untuk amannya, Lu Chen cukup meningkatkan gaya pedangnya ke pedang ke-60 untuk membunuh yang abadi, memastikan bahwa tidak akan ada kesalahan dengan satu serangan pedang pada satu waktu. Namun, semakin mahir gaya pisaunya, semakin lambat waktu menarik kembali pisaunya. Dalam beberapa napas, Lu Chen hanya mengayunkan 3 pedang dan membunuh 3 dewa puncak. Ini tidak dapat menggoyahkan fondasi dari puncak keabadian ini, juga tidak dapat menghancurkan barisan pertahanan lawan. Tentu saja, Lu Chen dilindungi oleh perisai, dan bahkan ratusan Master Abadi Puncak tidak dapat menggerakkannya, tetapi waktu dapat menggerakkannya. Gerbang benteng semakin cepat ditutup. Jika Anda tidak menerobos garis pemblokiran lawan secepatnya, Anda akan ditolak. Tapi pedang ke-60 dari pembunuh abadi tidak ditarik kembali dengan cepat, dan pembunuhannya terlalu lambat. Tidak ada waktu untuk menembus garis pemblokiran lawan. Tepat ketika Lu Chen merasa cemas, sesuatu terjadi di belakang kelompok Master Abadi Puncak, dan seseorang menyerang dari belakang mereka. Serangkaian lampu pedang dipadamkan, dan punggung Master Abadi Puncak dihantam oleh pedang dan meledak di tempat. Belum lagi, Master Monster wanita yang kuat muncul dan memimpin 6 atau 7 monster perang unicorn untuk menyerang dari belakang. Dalam sekejap, dia menyeret 7 atau 8 puncak abadi dan menangkap puncak abadi yang kuat ini. Tim tiba-tiba pingsan. Itu adalah Sangguan Jin dan Ming Yue yang datang untuk membantu Lu Shen memasuki benteng. Masuk, Lu Chen sangat gembira, dan sambil menebas orang dengan pedangnya, dia berlari dengan kuat. Setelah membunuh 5 atau 6 orang berturut-turut, dia akhirnya berhasil menembus garis pemblokiran para dewa puncak ini. Sebelum gerbang benteng ditutup, Lu Chen berhasil menyerbu masuk. Fei Long dan Wan'er mengikuti Lu Chen.
Jika Lu Chen bisa masuk, mereka juga bisa masuk. Begitu gerbang ditutup, puncak Master Abadi yang tersisa berada dalam kesulitan. Mereka semua dibunuh oleh Lu Chen, Ming Yue dan Sangguan Jin, dan tidak ada yang tertinggal. Bahkan para dewa abadi yang duduk di benteng semuanya mati. Makhluk abadi lainnya yang menjaga benteng semuanya gemetar ketakutan. Bagaimana mereka berani datang dan mati? Ada jutaan makhluk abadi di kastil 10.000 dewa, tetapi hanya ada sedikit makhluk abadi yang kuat di tingkat puncak, dan kebanyakan dari mereka berlatih di dalam benteng. Mereka yang berada di bawah level puncak keabadian tersebar di seluruh benteng, dan ada banyak makhluk abadi di setiap jalan, dapat dikatakan bahwa seluruh 10.000. Yang abadi di kastil abadi semuanya adalah musuh Lu Chen. Tapi Lu Chen tidak mempedulikan itu. Dia memimpin Fei Long dan yang lainnya keluar dari gerbang benteng yang tertutup, melangkah ke jalan lebar, dan berlari langsung ke menara kastil-kastil 10.000 abadi. Adapun pertempuran di gerbang kastil, ratusan puncak abadi mati di tangan Lu Chen, yang telah membuat khawatir seluruh kastil 10.000 abadi. Orang-orang abadi biasa melihat Lu Chen lewat dan tidak punya waktu untuk menghindar. Beraninya mereka keluar untuk mencegat Lu Chen. Sepanjang jalan, Lu Chen lewat tanpa hambatan sampai dia mencapai alun-alun pusat kastil 10.000 abadi dan harus berhenti. Karena, Master Abadi teratas dari 6 ras besar mendengar berita itu dan keluar dari benteng, tepat pada waktunya untuk mencegat Lu Chen di alun-alun pusat. Baca novel tanpa kesalahan, cari di Google. Pemimpin yang memimpin makhluk abadi paling kuat dari semua klan tidak lain adalah penguasa kastil 10.000 abadi. Berdiri di belakang Master Kastil 10.000 abadi adalah Wakil Master Benteng Klan Iblis, Wakil Master Benteng Klan Binatang, Wakil Master Benteng Klan Nether, dan Wakil Master Benteng Klan Roh, tetapi tidak ada perwakilan dari Klan Iblis. Harus dikatakan bahwa Klan Iblis sangat menderita di tangan Lu Chen. Tidak hanya Wakil Kepala Benteng Klan Iblis yang dibunuh oleh Lu Chen, tetapi bahkan perwakilan Klan Iblis selanjutnya pun dipenggal oleh Lu Chen. Dia juga menderita kerugian besar dalam pertempuran di Pegunungan Besar. Sekarang bahkan yang lebih kuat, orang yang paling kuat di puncak Dewa Abadi. Tidak ada lagi. Akibatnya, tidak ada iblis sebagai perwakilan di level tertinggi kastil 10.000 abadi. Lu Chen, kamu sangat berani. Kamu berani masuk ke kastil 10.000 abadi. Klan kami ingin kamu bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Kastil penguasa 10.000 abadi menatap Lu Chen, dengan kemarahan yang meningkat di matanya, tetapi juga sedikit ketakutan. Awalnya, dia takut Lu Chen berasal dari sekte dan tidak ingin macam-macam dengan Lu Chen. Hanya karena tekanan Duan Yingjun dia melawan Lu Chen. Namun harga dari konfrontasi terlalu besar. Dalam pertempuran memperebutkan pegunungan, puncak abadi umat manusia kalah banyak, dan ras lain menderita lebih banyak kerugian. Sayang sekali jika dia tidak marah pada Lu Chen. Tapi sekarang dia menemukan bahwa alam Lu Chen telah berubah. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah mencapai puncak Daluo Jinxian. Dia tidak takut pada hantu. Ketika Lu Chen berada di tahap akhir Daluo Jinxian, kekuatan tempurnya sudah begitu besar sehingga dia bisa bertarung melawan pasukan Master Abadi Puncak. Ketika saya melihatnya hari ini, Lu Chen berada di level yang lebih tinggi, dan kekuatan bertarungnya pasti lebih kuat. Dia tidak takut pada hantu. Tapi untungnya, Daluo Jinxian Peak bukanlah dewa abadi. Tanpa kekuatan dewa abadi, kekuatan tempurnya ada batasnya tidak peduli betapa abnormalnya itu. Lu Chen pasti tidak akan mampu mengalahkan pasukan puncak dewa abadi yang disatukan oleh semua klan. Kamu tidak memiliki kemampuan itu. Mata Lu Chen mencari bolak-balik di antara orang-orang kuat dari berbagai klan. Dia tidak terlalu memperhatikan penguasa kastil 10.000 abadi dan hanya menjawab dengan santai. Saya akui bahwa Anda sangat kuat. Jika ada sekelompok binatang peri yang melindungi Anda, tidak ada yang bisa kami lakukan padamu. Penguasa kastil 10.000 dewa mendengus dingin, dan kemudian berkata, tapi kamu hanya membawa beberapa orang untuk masuk ke kastil hari ini. Apakah menurutmu makhluk abadi tertinggi dari semua suku hanyalah hiasan? Pasukan kita yang terdiri dari 100.000 orang bisa tidak mengalahkan beberapa dari kalian. Petik 2. Aku di sini bukan untuk bertarung denganmu, tetapi jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Mata Lu Chen terus mengamati orang-orang kuat dari berbagai klan, dan dia mengerutkan kening dan bertanya, di mana Duan Yingjun? Mengapa kamu tidak melihatnya muncul? Lu Chen, tidak ada yang istimewa bagimu untuk menerobos ke puncak Daluo Jinxian.
Kamu masih selangkah lagi untuk menjadi abadi. Penguasa kastil 10.000 abadi tertawa dan berkata, aku ingin memberitahumu kabar baik sekarang. Duan Yingjun juga telah membuat terobosan dan secara resmi masuk dalam jajaran orang suci abadi. Aku bisa menggantungmu untuk bertarung. Ini memang kabar baik, menarik. Lu Chen tersenyum, tetapi kemudian bertanya, karena dia telah menjadi orang suci abadi, kekuatan tempurnya pasti sangat kuat. Mengapa kamu tidak keluar dan memukuliku? Ini, penguasa 10.000 dewa tercekik, tetapi tidak bisa berkata apa-apa, dan bahkan merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu bahwa Lu Chen tidak akan terintimidasi, dia tidak akan memberitahu Duan Yingjun. Sekarang dia baik-baik saja, tidak ada cara untuk mendamaikan. Apakah dia takut untuk keluar? Lu Chen terus bertanya tersipu dan tidak tahu harus berkata apa. Karena Lu Chen benar, Duan Yingjun tidak datang sama sekali, apalagi yang bisa dia katakan. Dia masih di dalam benteng, mengawasi dari atas gedung. Pada saat ini, Lu Chen mendengar pesan dari wakil kepala benteng klan roh. Benteng, Lu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke samping, dan melihat seseorang berdiri di atas benteng yang menjulang tinggi tidak jauh dari sana. Pria itu tampan, orang suci abadi yang bermartabat tidak berani turun untuk melawanmu. Secara pribadi. Sebaliknya, dia membiarkan klan lain menyerangmu terlebih dahulu. Benar-benar pengecut. Wakil penguasa klan roh mengirim pesan lagi, dan nadanya penuh dengan penghinaan terhadap Duan Yingjun. Jika dia tidak berani turun, saya akan membunuhnya. Setelah Lu Chen selesai mentransmisikan pesan kepada wakil kepala benteng klan roh, dia mengangkat tangan kanannya dan mengangkat jari tengahnya ke arah Duan Yingjun di atap benteng. Namun, Duan Yingjun juga melihat tindakan Lu Chen dan menjawab dengan jari tengah Lu Chen. Setelah melihat ini, penguasa kastil 10.000 abadi berhenti berbicara dengan Lu Chen dan langsung mengeluarkan perintah ke berbagai klan. Bunuh. Kecuali ras spiritual, puncak master abadi dari ras lain segera merespons dan menyerang Lu Chen. Klan iblis memiliki kebencian terbesar terhadap Lu Chen, jadi mereka menyerang ke depan dan bergegas menuju Lu Chen terlebih dahulu. Kastil 10.000 abadi telah dibangun selama jutaan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak pernah ada perang internal. Sekarang karena Lu Chen membuat pengecualian, perang akhirnya pecah. Dan Lu Chen sudah bersiap, dengan perisai untuk melindunginya, dan dia tidak takut dengan dampak pasukan puncak Dewa Abadi. Pertahanan perisai naga gemuk untuk Lu Chen diberkati oleh kuali ilahi. Master abadi di puncaknya tidak dapat menyerang sama sekali, tetapi dia memiliki energi yang cukup untuk menembus kuali ilahi dan menyetrumnya. Tetapi tubuh fisik Lu Chen cukup kuat, dan dia tidak memiliki masalah menghadapi lusinan master abadi puncak, jadi mengapa dia tidak bisa menahan kekuatan yang tersisa. Selain itu, Lu Chen tidak hanya menerima pukulan tetapi juga tidak melawan. Dia sering menebas dengan pedang ajaib, satu persatu, dan kecepatan membunuhnya sangat cepat. Dia segera mengejutkan pasukan Dewa Abadi Puncak Klan Iblis. Kali ini, Lu Chen tidak menggunakan pedang ke-60 untuk membunuh yang abadi, tetapi pedang ke-59, dengan fokus pada tebasan cepat. Medan perang berada di dalam kastil 10.000 dewa. Ini jelas bukan pertarungan yang cepat, tapi pada dasarnya pertarungan yang berlarut-larut. Pedang pembunuh abadi ke-60 lebih dari kuat, tetapi tidak cukup cepat untuk membunuh orang, jadi Lu Chen secara alami menyerah. Pedang ke-59 untuk membunuh yang abadi tidak hanya menghabiskan sedikit energi, tetapi intinya adalah pedang itu ditutup jauh lebih cepat daripada pedang ke-60. Selama itu bukan puncak abadi yang sangat kuat, ia dapat dibunuh dengan satu pedang. Sangat cocok untuk memperkuat puncak keabadian dari berbagai klan, memaksa. Segera setelah pertarungan dimulai, Lu Chen dikelilingi oleh orang-orang kuat dari semua ras, lapis demi lapis, dan tidak ada kebocoran air. Dan Lu Chen tidak berperang melawan 4 suku Warcraft dan dunia bawah, tetapi hanya melawan suku iblis. Siapa yang menyuruh klan iblis untuk menyerang dari depan dan menghalangi jalan Lu Chen menuju benteng? Jika Lu Chen tidak melawan klan iblis, siapa yang akan dia pukul? Lu Chen menerobos kastil 10.000 abadi dan targetnya adalah Duan Yingjun. Siapapun yang menghalanginya akan mati. Setelah ratusan tebasan ditebas, ratusan tunas darah bermekaran. Ratusan pria klan iblis yang kuat tewas, dan posisi kosong adalah jalan maju Lu Chen. Adapun pasukan puncak abadi dari ras lain, mereka tidak melawan Lu Chen secara langsung, tetapi menyerang pasukan tambahan yang kuat di belakang Lu Chen. Jika kultivator perisai dan ahli medis tidak dilenyapkan,
Lu Chen akan menjadi pemenang di medan perang. Cepat atau lambat, dia akan mampu mengalahkan pasukan puncak dari Master Abadi dari semua klan. Tetapi setelah serangkaian serangan, berbagai suku menemukan bahwa beberapa personel tambahan Lu Chen sangat mampu melindungi diri mereka sendiri dan tidak mudah untuk dilawan sama sekali. Bocah gendut itu adalah seorang penggarap perisai mesum. Dia bahkan menggunakan pot sebagai tameng. Ia juga menguasai 4 pot utama sekaligus. Dia tidak hanya menggunakan satu untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga memberkati satu untuk medis abadi, penggarap pedang, dan Lu Chen. Pertahanannya sangat kuat. Makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya di puncak kekuatan mereka putus asa. Master binatang betina tidak mendapat berkah dari pot utama, tapi dia memiliki perisai peri tambahan. Pertahanannya tidak sebaik pertahanan pot, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dipatahkan oleh Master Abadi Puncak. Baca novel tanpa kesalahan, cari di Google. Hal yang paling mesum adalah Beastmaster wanita tidak hanya memiliki perisai, tetapi juga memiliki lapisan armor unicorn yang kuat di tubuhnya. Dia juga dilindungi oleh unicorn batu dan unicorn tulang, membuatnya menjadi polyrolly. Tidak masalah pertahanan 4 orang yang dibawa oleh Lu Chen kuat. Pasukan puncak Dewa Abadi dari semua klan dapat terus mengepung mereka, dan akan selalu ada saat ketika pertahanan tersebut ditembus. Soalnya keempat orang ini bukan sekedar dipukul tanpa perlawanan. Di antara mereka, pembudidaya pedang dan master binatang betina telah melawan sejak awal pertempuran. Pembudidaya pedang dan master binatang betina baru berada di tahap awal dari master abadi, tetapi bakat mereka sangat tinggi. Mereka sebenarnya memiliki kekuatan puncak dari guru abadi yang telah melampaui level tersebut. Meskipun mereka jauh lebih lemah dibandingkan Lu Chen, mereka seringkali bisa membunuh master abadi puncak biasa. Hal ini membuat semua suku merasa sangat rumit. Pedang kemauan kultivator pedang dapat membunuh orang dengan cepat, dan master binatang betina dengan bantuan binatang perang unicorn dapat membunuh orang lebih cepat lagi. Selama pertarungan berlangsung cukup lama, kedua orang ini juga bisa menimbulkan kerugian besar bagi berbagai suku. Terlebih lagi, target dari berbagai klan adalah Lu Chen, dan energi mereka harus difokuskan untuk mengepung dan membunuh Lu Chen, daripada ditahan oleh Jian Xiu dan yang lainnya. Namun, jika dua kekuatan tambahan dari penggarap perisai dan medis abadi tidak ditangani, dan Lu Chen tidak dapat ditangani, itu menjadi jalan buntu, sehingga semua klan merasa tidak berdaya untuk sementara waktu, dan mereka hanya satu kepala dan dua, lebih besar. Situasi ini benar-benar tidak dapat diselesaikan. Bahkan jika pemilik kastil 10.000 abadi sangat ingin berlarian, dia masih belum bisa menemukan solusi yang baik. Awalnya, di hadapan kekuatan absolut, semua trik tidak berguna. Ada cukup banyak makhluk abadi yang kuat di kastil 10.000 abadi yang memiliki kekuatan absolut. Jika mereka melonjak, mereka pasti akan menghancurkan Lu Chen. Masalahnya adalah, penanam perisai itu terlalu sesat, dan makhluk abadi medis itu terlalu kuat, mengubah Lu Chen menjadi seorang roly-poly. Tidak peduli berapa banyak makhluk abadi yang kuat, mereka tidak dapat menekannya. 5 ras, 60.000 hingga 70.000 master abadi puncak menyerang 5 orang. Mereka tidak dapat mengalahkan Lu Chen atau menghancurkan pasukan tambahan Lu Chen. Ini berubah menjadi pertempuran yang berlarut-larut. Pertempuran di alun-alun menjadi panas. Suara pertempuran, ledakan, jeritan, dan tangisan, menyebar ke seluruh kastil 10.000 abadi, membuat makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Mereka yang berada di bawah puncak Dewa Abadi bahkan tidak memiliki keberanian untuk datang dan menyaksikan pertempuran, dan mereka tidak dapat melarikan diri, karena takut dipanggil ke medan perang di puncak Dewa Abadi untuk dijadikan umpan. Meriam, pertempuran itu berlangsung selama 1 jam. Situasi Lu Chen dan lainnya masih sama. Mereka tidak membuat kemajuan besar, dan pertahanan mereka tidak ditembus oleh lawan. Mereka terus bertarung. Adapun situasi di berbagai klan, sulit untuk dijelaskan. Secara keseluruhan, kerugiannya cukup besar. Lebih dari 1000 iblis mati, semuanya berkat pedang Lu Chen. Tidak ada iblis yang mampu menahan pedang Lu Chen. Klan iblis dipenggal oleh Lu Chen selama 1 jam penuh. Bukan hanya kerugiannya yang besar, namun pertahanan Lu Chen masih belum bisa ditembus. Itu benar-benar membuatku ingin menangis tanpa air mata. Saya tidak tahu apa struktur pot yang ditempatkan pada Lu Chen. Ribuan klan iblis abadi yang kuat bergantian menyerang, tetapi mereka tidak dapat mengenainya. Benar-benar kacau. Yang terburuk adalah meskipun begitu banyak orang dari klan iblis yang meninggal,
mereka tidak menghentikan kemajuan Lu Chen dan bahkan didorong maju oleh Lu Chen sejauh puluhan mil. Arah kemajuan Lu Chen adalah menuju benteng, dan targetnya jelas, menunjuk ke arah Duan Yingjun. Kastil 10.000 abadi telah melihat niat Lu Chen, dan juga telah mengeluarkan perintah kematian untuk melenyapkan Lu Chen dengan cara apapun. Jika tidak, Lu Chen tidak akan diizinkan untuk maju bahkan setengah langkah. Klan Iblis juga mencoba yang terbaik untuk melakukannya, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Mereka tidak bisa melakukannya. Mereka masih menyaksikan Lu Shen terus mendorong menuju benteng. Adapun 4 suku lainnya, arah serangan pasukan abadi puncak dari 4 suku tidak berubah. Mereka masih mengepung pasukan tambahan di belakang Lu Chen. Arah serangan utama adalah pertahanan perisai Fati. Mereka juga mencapai hasil yang memuaskan. Kuali kultivator perisai meledak 5 kali, kuali abadi medis meledak 2 kali, kuali kultivator pedang meledak 9 kali, dan perisai abadi master binatang betina meledak lebih banyak lagi, setidaknya 50 kali. Ternyata rekor seperti itu adalah, tidak ada. Tidak peduli apakah kuali utama meledak atau perisai abadi meledak, penguasa abadi tertinggi dari 4 suku masih tidak bisa saling membunuh. Karena penggarap perisai akan mengisi yang baru sesegera mungkin, dan medis abadi juga akan mengisi kembali vitalitas yang kuat untuk pertama kalinya, dan mencoba yang terbaik untuk melindungi orang-orang yang terkena perisai peledak. Bagaimana mereka bisa membunuh mereka? Bahkan jika mereka tidak bisa dibunuh, lupakan saja. Banyak orang terbunuh dalam serangan balik, karena kekuatan tempur pendekar pedang dan master binatang wanita juga sangat tidak normal. Total ratusan orang dari 4 suku tersebut tewas, dan harga yang harus dibayar pun tidak sedikit. Jika pertarungan ini berlangsung selama beberapa hari beberapa malam, tidak peduli berapa banyak orang di 4 suku tersebut, mereka mungkin akan runtuh. Pria gendut sialan itu, kenapa ada begitu banyak pot dan begitu banyak perisai? Penguasa kastil Wanxian sama cemasnya seperti semut di panci panas. Dia tidak bisa berdiri sama sekali. Dia terus mondar-mandir, tapi dia tidak maju. Ini semua puncak abadi, dan dia adalah salah satunya. Tetapi kekuatan tempurnya lebih tinggi dari yang lain, tapi dia jauh kurang tampan dibandingkan Duan Yingjun. Duan Yingjun sudah menjadi orang suci yang abadi, jadi dia bahkan tidak berani bermain. Beraninya dia, seperti kata pepatah, wajar jika teman tahu yang sudah meninggal tidak mati. Lebih baik membiarkan orang lain mati. Dia selalu yakin bahwa pasukan dari puncak Immortal Master dari 6 ras utama akan menyerang tanpa mempedulikan risikonya. Bahkan jika mereka berperang berkepanjangan, cepat atau lambat mereka akan menenggelamkan Lu Chen. Tiba-tiba, dia menamparkan kepalanya dan teringat sesuatu. Di manakah 6 balapan utama? 5 balapan besar jelas menyerang, oke. Masih ada klan yang belum ikut perang. Penatua, ada hampir 30.000 orang di puncak pasukan klan roh Dewa Abadi. Mereka adalah kekuatan yang sangat kuat. Sungguh tidak masuk akal jika mereka tidak memasuki medan perang tetapi menyaksikan pertempuran dari belakang. Ketua, penguasa kastil 10.000 abadi menoleh dan melihat ke belakang ke wakil master kastil ras roh, yang dengan malas menonton pertempuran dengan tangan terlipat di depan dada. Mau tak mau dia merasa sangat marah hingga telapak kakinya terasa terbakar. Fort Master, ada apa? Wakil kepala benteng dari Spirit Rache bertanya dengan aneh. Lu Chendu telah masuk ke rumah kami. Jika klan roh Anda belum ikut perang, kapan Anda akan menunggu? Tanya penguasa kastil 10.000 abadi. Lu Chen tidak datang untuk klan spiritual kita, atau bahkan untuk 6 ras besar. Mengapa kita harus membayar harga yang begitu mahal hanya untuk menghentikannya? Wakil kepala benteng klan roh bertanya balik. Kamu bisa melihat apa tujuan Lu Chen memasuki kastil 10.000 abadi, bukan? Penguasa kastil 10.000 abadi mengerutkan kening dan berkata dengan marah, tujuan Lu Chen adalah Duan Yingjun, kita bisa membuatnya apakah dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia harus memulai pertarungan dengan Lu Chen dengan segala cara. Bahkan jika dia tidak bisa bunuh Lu Chen, dia tidak bisa membiarkan Lu Chen maju ke benteng. Kalau tidak, berbahaya menjadi tampan. Wakil kepala benteng klan roh mencibir dan berkata, Duan Yingjun adalah orang suci abadi. Dia adalah orang yang mencemooh semua orang di kastil 10.000 abadi. Tapi dia sebenarnya menghindari pertarungan melawan Lu Chen, yang hanyalah Luo Jinxian yang hebat. Dia benar-benar pengecut. Tunjukkan matamu. Sudah berapa lama sejak Duan Yingjun menerobos ke orang suci abadi? Wilayah kekuasaannya belum terkonsolidasi. Beresiko memulai perkelahian dengan Lu Chen sekarang.
Menghindari pertarungan tentu saja merupakan pilihan terbaik. Penguasa kastil Wanxian berbicara mewakili Duan Yingjun dan berkata, kamu juga saatnya memikirkan latar belakang Duan Yingjun. Leluhur di belakangnya sangat mengagumkan, jika sesuatu terjadi padanya di sini, kami tidak mampu membelinya.